Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, coba ketua kelasnya pimpin doa ya agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo Mas Artino. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, bukakanlah pintu hatiku dalam menerima ilmu-Mu. Mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah simpul-simpul dari lesanku agar mereka mengerti ucapanku. Ya Allah, aku memohon tambahan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Amin. Oke, sekarang pindah absen ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya. Kabarnya sehat semua? Sudah sarapan? Terus sekarang berdiri semuanya ya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Coba berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat
Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, hari ini Bu Indah akan memberi kalian pelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fabel. Oke, apakah kalian pernah didongengkan oleh ayah bunda sebelum tidur? Tidak ada yang pernah didongengkan. Waktu masih kecil? Kalau membaca buku cerita pernah? Apakah kalian pernah menonton video animasi? Seperti apa sih video animasi? Tahu nggak? Seperti apa video animasi? Contohnya saja. Upin Ipin. Nah, animasi apa lagi? Naruto. Itu juga animasi. Power Rangers. Kan dirancang manusia. Ranger ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, memahami pengertian cerita fabel. Nanti Bu Indah jelaskan apa itu cerita fabel. Kemudian menemukan karakter tokoh dalam cerita. Nah, kita akan membaca bersama dan sambil menonton video animasi. Di situ kita akan menemukan karakter dalam cerita, karakter tokoh dalam cerita. Lanjut, membangun kerjasama dan menentukan karakter dalam cerita fabel. Nanti akan Bu Indah kasih soal-soal secara berkelompok. Nanti kalian kerjakan berkelompok. Coba dibuka buku paketnya halaman 94. Buku paket bahasa Indonesia halaman 94. Sudah ya? Ada yang belum? Sudah ketemu halaman 94? Oke, lanjut ya. Apa itu fabel? Ada yang tahu apa cerita fabel? Cerita tentang binatang atau hewan. Tokohnya adalah hewan. Fabel merupakan cerita pendek yang mengisahkan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Ciri-ciri fabel. Yang
sampaikan. Ya, ya. Dalam cerita pasti ada pesan yang disampaikan. Lanjut. Nah, tabel biasanya mengandung nilai-nilai moral yang baik dan kita dapat belajar banyak dari cerita tabel. Contohnya cerita tabel. Ada yang pertama cerita tentang kancil dan siput. Tahu kancil dan siput? Tahu? Pernah baca ceritanya? Boten. Ada yang pernah baca? Tak pernah baca cerita kancil dan siput? Pernah. Kira-kira menceritakan tentang apa kancil dan siput? Menceritakan tentang apa? Kancil yang sombong dan siput yang nakal. Oke, menceritakan tentang kancil yang sombong dan siput yang lambat. Ada lagi gajah dan semut. Ada yang pernah baca? Gajah dan semut? Pernah? Nah, menceritakan apa gajah dan semut? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang semut yang baik hati. Lanjut. Yang ketiga ada ayam jago dan kupu-kupu. Menceritakan tentang apa kalau ayam jago dan kupu-kupu? Menceritakan tentang ayam jago yang sombong dan kupu-kupu yang baik. Betul. Tapi sudah pernah ya kalian membaca beberapa cerita fabel? Ya. Oke. Coba Bu Indah mau satu anak membaca cerita di depan dengan keras. Mas Rafiq, coba dibaca yang keras ya Mas. Kurang keras suaranya, ayo. Yang keras. Coba sambil berdiri saja, sambil berdiri. Oke. Kelinci dan sehingga akhirnya coba kita pelajari cerita ini ya. Yang pertama, tokoh siapa saja yang ada dalam cerita kelinci dan kura-kura? Siapa? Kelinci dan kura-kura. Kemudian karakter seperti apa yang ditunjukkan pada tokoh tersebut? Kalau tokoh kelinci karakternya seperti apa? Oh. Kalau yang kura-kura? Baik hati, ya, bijaksana. Ya, sabar, betul. Pesan moral dari cerita tersebut adalah janganlah kita meremehkan orang lain karena keuletan bisa mengalahkan kecerdasan. Baik, mari kita simak video animasi cerita fabel berjudul Kancil dan Buaya. Sebelum itu, kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing ya. Coba Winda kasih yel-yel sebentar ya biar semangat. SDM Sumbersari 1. Yes.
Sudah dapat semua ya? Oke, Bu Indah jelaskan aturannya sebelum kita menyimak video tentang kancil dan uang. Aturannya, kalau kerja kelompok dikerjakan bersama-sama, dipikirkan bersama. Jangan ada yang bengong sendiri, harus bekerja sama biar cepat selesai. Paham? Oke, sekarang kalian simak videonya. Coba diperhatikan ya. Pindah putar videonya ya. Kancil dan Buaya. Suatu hari, di sebuah hutan yang rindang, tinggallah seekor kancil. Kancil dikenal memiliki sifat yang cerdik dan ramah. Setiap pagi, kancil selalu menyusuri hutan dan menyapa semua hewan. Semua hewan yang dia temui di hutan mengakui kecerdasan. Kalian, wah, sudah berenang ya? Hehe, iya Kancil, segar sekali airnya. Kamu mau ikut Kancil? Tidak, terima kasih. Aku hanya mau berkeliling hutan saja. Berjalan menyusuri hutan membuat perutku terasa lapar. Aku punya ide. Hari ini aku akan mencari makan di tempat yang jauh dari rumahku. Mungkin aku bisa menemukan yang lebih besar dari biasanya. La 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 la. La 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 la. Wah, apel di pohon itu terlihat lezat. Seru kancil senang sambil berlari menuju pohon apel itu. Ya, ternyata sangat jauh. Aku tidak bisa mengambilnya. Apalagi arus sungai ini deras sekali. Karena kancil merasa putus asa tidak bisa mengambil apel, ia memutuskan hanya minum di sungai itu. Setelah minum air di sungai, kancil terus memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengambil apel yang letaknya sangat jauh untuk dijangkau. Tak hanya itu, ia juga tahu bahwa di sungai itu ada beberapa buaya yang menunggu di bawah untuk memangsanya. Hai buaya, keluarlah. Ada apa? Apa kamu mau menjadi makan siangku? Buaya-buaya pun menertawakan kancil. Aku membawakan undangan makan malam dari raja. Dia memerintahkanku untuk menghitung jumlah buaya di sini.
agar ia bisa menyiapkan daging yang banyak untukmu. Apa itu benar kancil? Tanya buaya ragu. Tentu, kembali dan berbarislah agar aku mudah untuk menyentuh kalian. Buaya segera menuruti perkataan kancil untuk berbaris. Dengan segera kancil melompat ke punggung buaya sambil pura-pura berhitung. Oke, aku akan mulai menghitung kalian. Bersiaplah. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buaya di sungai ini. Berkat buaya, kancil tiba di seberang sungai dengan selamat. Ia berlari kencang meninggalkan para buaya sambil tertawa. Terima kasih buaya. Berkat kalian, aku tiba di sini dengan selamat. Apa maksudnya? Oh tidak, kita ditipu oleh kancil. Dia menjadikan kita sebagai jembatan. Apel itu keputusanku kali. Aku tidak sampai memakannya. Selesai. Iya, cepatlah. Sudah selesai ya. Oke. Sekarang kalian bisa kerjakan bersama kelompok kalian. Dikerjakan di kotak yang hijau. Dikerjakan di kotak yang hijau ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Oke, nunggu yang belum ya.
Ya. Selesai? Yang sudah. Sudah. Kelompok sini sudah. Kalau yang ini sudah. Kelompok panda sudah. Singa sudah. Coba kita presentasikan hasil yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Bab yang pertama kelompok singa dulu. Maju ke depan satu ketuanya. Dibacakan ya hasil yang sudah dikerjakan. Kita ke depan. Apakah yang dimaksud dengan fabel? 1. Cerita pendek yang tokoh-tokohnya adalah binatang. 2. Di manakah kancil bertemu gajah? 2. Di sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? Gajah sedang berenang. 4. Bagaimanakah sikap kancil terhadap binatang-binatang yang dia temui? Ramah. Menurutmu bagaimana sifat kancil? Cerdik dan licik. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok singa. Selanjutnya kelompok panda. Ya, maju ya. Dibaca yang keras suaranya. 1. Apakah yang dimaksud dengan fabel? 1. Cerita pendek yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. 2. Di manakah kancil bertemu gajah? Di dalam hutan tepi sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? Gajah sedang berenang. 4. Bagaimana sikap kancil terhadap binatang-binatang yang dia temui? Ramah kepada semua hewan. Menurut bagaimana sifat kancil? Cerdik. Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok panda. Selanjutnya kelompok elang. Yuk, maju. Ya. Dibaca yang keras ya. Baca yang keras. Soalnya dulu tak tahu jawabannya. Apakah yang dimaksud dengan cerita pendek yang mengisahkan tentang
hewan. Manakah kancil bertemu terjadi di sungai? Dan tadi kamu dalam Beri tepuk tangan kelompok kelas. Selanjutnya kucing. Siapa yang masuk? Mas Ivan. Yang keras ya. 1. Apakah yang dimaksud dengan tabel? 1. Cerita pendek yang menceritakan tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. 2. Dimanakah kancil bertemu gajah? Di tepi sungai. 3. Apa yang sedang dilakukan gajah saat bertemu dengan kancil? 3. Berenang. 4. Bagaimanakah sikap kancil terhadap binatang-binatang yang umum? 4. Drama. 5. Menurutmu bagaimana sifat kancil? Beri tepuk tangan kelompok kucing. Jawabannya sudah benar semuanya ya. Oke, kita yang semangat dulu ya. Tepuk semangat Velocity. Masih semangat? Masih. Oke. Kita bermain sambil belajar sebentar. Bentar ya. Oke, Beda jelaskan aturannya. Oke, Winda jelaskan aturannya ya. Tiap kelompok Winda kasih kesempatan menjawab dengan memilih satu kotak. Kalau sudah ketemu pemenangnya, kita nggak lanjut, tetap saja satu kotak. Kalau ternyata semuanya bisa, kita lanjut kotak kedua dengan diulang lagi dengan kelompok masing-masing. Kalau masih belum ketemu, ada bonus satu kotak, yaitu babak rebutan. Bisa? Oke, kita mulai dari kelompok kucing dulu. Mau pilih nomor berapa? Berapa? Ya, yuk. Nomor berapa? 1. Oke. Nomor 1. Nomor 1 ya. Kalian perhatikan soalnya. Waktu menjawab 30 detik. Siap? Oke, perhatikan ya. Kancil. Kita lihat betul. Kelompok elang. Mau pilih nomor berapa? Berapa? Nomor berapa? Nomor 2. Perhatikan soalnya
30 detik. Bukan. Bukan. Kita lihat jawabannya. Betul. Kemudian kelompok Anda. Nomor berapa? 4. Nomor 4. Oke, perhatikan waktunya 30 detik. 7. Kancil dan buaya. Yang B, kita lihat jawabannya. Betul. Nilai 1. Lanjut kelompok singa. Nomor berapa? Berapa? Nomor 3 ya. Sombong dan seragam. Kita lihat jawabannya. Betul. Oke, lanjut lagi ya. Kelompok kucing. Nomor berapa? Bisa acak. 7. Oke. Nomor 7, perhatikan waktunya 30 detik. Apa jawabannya? Singa. Kita lihat jawabannya. Betul. Sekarang elang. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 ya. Apa jawabannya? Upin? Upin dan Pipin? Bukan, apa? Kelinci dan kura-kura. Betul. Kelompok panda. Nomor berapa? 9. 9 nomor 5. Yang kompak. Berapa? 5. Oke. Waktunya 30 detik. Bel. Kita lihat jawabannya. Betul. Singa, terakhir singa. Kita lihat jawabannya ya. Nomor berapa? 9. Apa jawabannya? Kelinci? Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura. Betul. Berarti betul semua. Kita lanjut ke satu soal, tapi rebutan. Caranya, perhatikan. Caranya jangan langsung menjawab setelah Bunda klik nomor 8 ya. Kalau Bunda klik nomor 8, jangan langsung menjawab, tapi kalian sebut nama kelompok. Contoh kucing, langsung Bunda tunjuk, langsung jawab. Paham? Paham ya? Bunda tunjuk dulu baru jawab. Tapi sebutkan nama kalian. Siapa yang cepat dia yang menjawab. Paham? Saya coba kelompok ini apa? Kucing yang keras. Kelompok ini? Kelompok ini? Yang ini? Yang ini? Oke. Siap ya? Apa? Ya. Pokoknya dalam kelompok
Lagi. Wah, kapan-kapan lagi ya. Kurang apa? Apanya? Sudah habis. Katanya tadi hanya 9. Gue dapat 10 mana tak? Apanya? Coba dapat semangat velocity. Tadi kita sudah mengerjakan dan menyaksikan apa? Cerita tentang apa? Hewan. Oke, sekarang kita bagikan soal evaluasi. Saya yang kelompok. Kita soal evaluasi. Kalian jangan lupakan. Ya, dikerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek. Kita ingin lihat wawasan kalian setelah mempelajari dari tabel. Sudah dapat semua? Sudah, bisa dikerjakan. Dibaca dulu saat ceritanya. Soalnya hanya 5. Tanggal 20.
Sudah selesai? Sudah. Sudah? Apa? Sudah selesai? Coba kita koreksi bersama ya. Kita baca dulu ceritanya bersama-sama. Oke, siap? Suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Rahasia kami ini. Pendek dan kasar, ejek kamu
Disebut apakah teks cerita yang tokoh utamanya adalah binatang? Apa? Yang salah dicoret coba. Ya. Soal nomor 2. Mengapa Itik merasa sedih? Karena diejek. Ya, diejek apa? Dan kasar oleh bakal. Ya. Nomor 3. Bagaimana sifat Itik? Baik dan suka menolong, sabar, gelisah. Yang keempat, apakah kamu menyukai sifat Itik? Suka. Yang kelima, siapakah yang menolong anak ayam? Itik. Coba yang salah satu angkat tangan. Oke, yang salah 2. Salah 3. Ada yang salah 3? Yang betul semua? Betul semua, angkat tangan. Betul semua, yang betul semua. Betul semua, angkat tangan coba. Yang tinggi ya. Betul semua, yang tidak ada salahnya. Oke, beri tepuk tangan yang sudah betul semua. Kasih Purman. Kalau tengah kita ambil. Evaluasinya sudah Kak? Nih. Sudah selesai ya. Kak, perhatikan. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih ya. Coba tadi kita sudah belajar tentang apa? Apa sih cerita Fabel? Cerita yang tokoh utamanya adalah binatang. Contohnya apa cerita Fabel yang kalian tahu atau yang sudah pernah kalian baca? Kancil dan buaya tadi sudah kita lihat ya video animasinya. Apalagi yang sudah kalian baca tadi? Ayam jago, kelinci dan kura sudah pernah ya? Oke. Dan sekarang bagaimana pembelajaran tadi? Menyenangkan apa tidak menyenangkan? Menyenangkan ya. Oke. Coba sekarang kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Saya 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia.
tentang hobi. Ya, Hobi aku. oke. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan tepuk tangan yang keras. 1, 2, 3. Terima kasih. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kalian senang? Senang ya? Minggu depan kita akan belajar lagi. Hari apa? Besok hari apa? Senin. Hari Minggu besok, iya, besok Minggu libur. Berarti di rumah. Oke, coba bukunya bisa dimasukkan tas. Bukunya bisa dimasukkan tas. Ya, bukunya dimasukkan tas. Ya, bukunya dimasukkan tas. Bukunya masukkan tas, Pak. Ya, masukkan tas. Ya. Masukkan tas. Masukkan tas. Masukkan tas. Sudah masukkan tas? Coba berdiri, periksa kerapian. Sebelum pulang, kalian harus tetap rapi. Coba periksa kerapian. Mejanya bersih apa tidak? Tidak ada sampah di bawah meja. Dibersihkan. Bajunya dirapikan. Bajunya dirapikan. Duduknya yang perempuan dan yang cantik. Oke. Berangkat kita sudah cantik dan ganteng, pulangnya juga harus cantik dan gantengnya. Oke, sekarang bisa duduk kembali. Ketua kelasnya dipimpin berdoa sebelum pulang. Siapa Mas Al? Ayo Mas Al. Ayo Mas Al.
Bisa pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.